Alright, selamat siang semua teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan siang hari ini bergabung di another agent partners training dari Yes Education. Kali ini kita mau sedikit minggir kalau kita kemarin ketemu dengan Mas Ari dari Victoria University Sydney dan Brisbane. Sekarang kita nyebrang lagi ke Adelaide. Kita mau kenalan sama University of Sunshine Coast yang ada di Adelaide. Nggak asing lagi di sini ada Gabriel, ada teman kita Gabriel dari ECA. Dan nanti gimana-gimana dulu, ECA kok sekarang UniSC, nanti kita kenalan sedikit sama Gabriel tentang UniSC. Kalau sama Gabriel sih pasti kenal semua. Terima kasih udah datang, nggak capek-capeknya. Aku mau ingetin lagi, Yes Education ada Femtrip. Untuk 2026, kita mulai programnya dari Maret sampai ke Februari tahun depan. Dari Februari tahun ini sampai ke Maret tahun depan, ada Femtrip ke Aussie, ke UK, dan juga ke Asia. Jadi buat teman-teman yang sudah refer studi ke kita, tetap refer lagi ke kita, dan kita akan nilai nanti sebagai appreciation-nya kita ada Femtrip buat teman-teman. Konselor yang sudah join dengan Yes Education. Dan juga ada appreciation lagi buat konselor yang sudah membantu dari A sampai Z mengurusin student mulai dari counseling, lalu mengurusi visa, kita juga ada insentif konselor. Untuk gimana lebih jelasnya, teman-teman bisa hubungin Regional Marketing Manager dari Yes Education. Ada saya, ada Franklin, ada Farid, ada Reta, Jasi Susan di Surabaya, dan juga ada, siapa lagi ya? Ada Reta, Jasi, Susan. Itu aja sih. Dan juga ada saya, ada Farid, ada Franklin. Itu aja. Dan nggak usah lama-lama lagi, kita langsung berkenalan dengan University of Sunshine Coast dari Gabriel. Silakan Gabriel. Oke, thank you so much Mas Febri dan juga Yes Education Team. Selamat siang teman-teman semuanya, waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk sesi hari ini yang pastinya selalu disupport oleh Yes Education. Untuk rekan-rekan dari sub-agent Yes Education mungkin yang baru pertama kali ketemu dengan saya, perkenalkan kembali. Saya Gabriel, saya adalah Recruitment Executive untuk ECA, Education Center of Australia, yang dimana ECA ini merupakan education company yang memiliki beberapa public university. Salah satunya yang akan saya bawa hari ini adalah University of Sunshine Coast yang ada di Adelaide Campus. Atau karena namanya cukup panjang, kita singkat aja jadi UniSC. Seperti itu. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nantinya apabila ada yang kurang jelas, nanti boleh diinformasikan saja ya, Mas Febri. Sebentar, saya share screen-nya. Oke, ya. Oke, semoga udah terlihat ya rekan-rekan semuanya untuk presentasi dari saya. Jadi University of the Sunshine Coast Australia adalah public university yang berlokasi di Australia. Lebih tepatnya, under ECA, kita membuka kampusnya itu ada di Adelaide, di South Australia, yang merupakan kota kelima terbesar di Australia. Dan soon, kita juga akan buka di Sydney untuk di tahun depan. Tapi untuk saya memperjelas lebih lanjut mengenai UniSC Adelaide, mungkin saya akan izin untuk play satu video terlebih dahulu yang menjelaskan mengenai study in Adelaide dan juga kondisi kota Adelaide seperti apa. Selamat menyaksikan.
di salah satu video untuk study in Adelaide. Jadi sebagai informasi untuk rekan-rekan semuanya, Adelaide ini punya beberapa fun facts. Yang pertama, Adelaide itu terkenal sebagai pusat kota IT dan teknologi di Australia. Jadi kalau di US mungkin ada yang namanya Silicon Valley. Kebetulan Silicon Valley versinya Australia itu berlokasi di Adelaide, di mana di sana itu ada tempat namanya adalah Lot 14. Jadi berbagai macam big tech company, katakanlah seperti Microsoft, Google, mungkin Oracle, bahkan seperti perusahaan AWS, Amazon, itu berlokasi di sana. Jadi memang untuk student yang memang tidak hanya ingin kuliah di bidang IT atau teknologi, tapi ingin juga kerja di big tech company, atau bahkan ingin bangun startupnya sendiri, karena investasi dan big tech company itu ada di Australia, kita bisa kasih salah satu referensinya untuk mereka bisa berkuliah di Adelaide, salah satunya dengan University of the Sunshine Coast. Dan yang berikutnya, Adelaide juga terkenal sebagai festival capital di Australia, di mana ada lebih dari 400 festival yang sangat ramai di dunia pastinya, yang berlokasi di Adelaide. Salah satu yang terbesar itu di bulan Februari biasanya ada Fringe Festival, di mana turis-turis domestik Australia ataupun turis internasional itu datang ke Adelaide untuk menyaksikan festival-festival tersebut. Dan karena banyak festival, otomatis banyak juga dibuka peluang untuk pekerjaan part-time juga untuk membantu festival ini diadakan. Jadi yang pastinya dengan competitiveness yang lebih rendah, tidak seperti di big city, Adelaide itu menawarkan beberapa opsi-opsi yang lebih menarik dibandingkan kota-kota big city lainnya. Dan yang paling penting juga, Adelaide ini terkenal sebagai 20-minute city. Artinya kemana-mana itu cukup dekat. Ambil contoh kayak UniSC Campus Adelaide, ke pusat kota seperti Rundle Mall itu hanya berjarak 10 menit jalan kaki. Jadi kemana-mana cukup dekat, mau ke pantai naik sepeda cukup dengan 20 menit, mau hiking misalnya ke park di Adelaide itu juga jaraknya sangat dekat. Jadi untuk akses pun sangat-sangat mudah seperti itu. Ini beberapa foto-foto yang ada di Adelaide. Jadi sebagai informasi, Adelaide merupakan kota. Dia adalah kota kelima terbesar di Australia, dan salah satu mungkin yang terkenal juga adalah winery atau kebun anggur yang ada di sana, gitu ya. Salah satu yang terbaik nantinya. Seperti itu. Jadi fasilitas seperti kesehatan, fasilitas dari yang namanya International Airport itu juga ada di sana. Pantai-pantai yang indah itu juga pastinya salah satunya juga ada di Adelaide, South Australia. Dan yang paling penting juga untuk lokasi sendiri, Adelaide ini berlokasi di South Australia, di bagian selatan. Jadi, apabila dibandingkan dengan regional city dari United States, misalnya apabila dari Adelaide mau ke Victoria, apakah ada direct flight? Pastinya ada. Adelaide ke Melbourne kurang lebih by flight itu 1 jam 20 menit. Adelaide ke Sydney dalam flight itu kurang lebih 1 jam 45 menit. Apakah ada direct flight dari Indonesia ke Adelaide? Jawabannya sekarang sudah ada. Waktu itu memang dioperasikan oleh Jetstar dari Denpasar ke Adelaide, tapi sekarang juga sudah ada AirAsia dari Denpasar ke Adelaide. Atau bahkan mungkin untuk agent-agent yang studentnya berlokasi di Sumatera atau bahkan berlokasi di Kalimantan, kita juga ada direct flight dari Singapura langsung ke Adelaide. Atau mungkin apabila ingin transit ke Sydney dulu atau Melbourne dulu, itu pun juga bisa sebelum mereka nanti terbang transit ke Adelaide nantinya. Jadi untuk aksesnya pun untuk state di South Australia itu pastinya juga sangat baik seperti itu. Bahkan Adelaide juga mengklaim sebagai the safest city in Australia di tahun 2024 karena salah satu alasannya adalah tingkat pengangguran yang cukup rendah juga untuk di Adelaide sendiri. Adelaide juga menjadi salah satu kota yang sangat ramah oleh international student karena pastinya Adelaide juga memiliki tingkat affordability living cost 12% atau bahkan case by case bisa sampai 20% dibandingkan dengan big cities. Ambil contoh salah satu student kami kebetulan dari Jambi, ambil program Master of ICT, untuk living cost itu kurang lebih hanya sekitar 8 juta rupiah dalam waktu 1 bulan, dan dia itu tinggal sendiri atau tidak sharing bed. Jadi itu salah satu yang kita bisa tawarkan juga untuk living cost yang rendah, tapi untuk kerja part-time-nya gajinya pun sama untuk minimum wage-nya untuk kerja part-time ataupun untuk full-time job seperti di kota-kota besar katakanlah seperti Sydney ataupun Melbourne. Low cost public transportation di mana untuk 28 hari untuk penggunaan transportation pass monthly itu harganya juga di bawah dari $60 atau lebih tepatnya $56,1, tapi rata-rata student kami itu memang mereka semuanya jalan kaki atau naik sepeda karena lebih hemat untuk waktunya dan juga lebih hemat untuk biayanya juga seperti itu.
Dan untuk migration opportunities, pastinya untuk regional city, salah satu keunggulannya adalah ekstra untuk migration-nya juga. Pada umumnya, post-study working visa di kota-kota big cities hanya dapat 2 tahun, setelah mereka selesai kuliah 3 atau 2 tahun. Tetapi kalau di Adelaide, mereka itu dapat ekstra 1 year lagi. Jadi untuk bachelor degree, mereka dapat tidak 2 tahun, tapi mereka dapat ekstra 1 tahun lagi, yaitu 3 tahun. Untuk master, ini tergantung. Mereka ambil coursework atau ambil research. Jadi mereka itu bisa dapat 3 sampai mereka bisa dapat 4 tahun, tergantung program mereka. Seperti itu. Jadi ya, apabila mereka nantinya ingin apply PR, karena ini kembali lagi masih regional city, mereka pun bisa mendapatkan extra point juga. Karena mereka tinggal dan bekerja di regional city, salah satunya di Adelaide. Seperti itu. Oke, dan ini informasi yang tadi saya sampaikan juga, di mana Adelaide terkenal sebagai pusat teknologi dan IT dan juga space di Australia, di mana berbagai macam company atau big tech company seperti Amazon, AWS, Accenture, Microsoft, Cisco, Big Data, dan lain sebagainya itu ada di Australia. Oke, ini ada satu video testimoni dari Australia government mengenai Google in Adelaide. Google coming into Adelaide really demonstrates that we are world leaders in artificial intelligence. Google are attracted by that capability. They're attracted by how that capability can work in different industry sectors. AWS highlighted that some of the largest technology companies in the world are picking South Australia to open offices in to do innovation and to really push the AI data analytics capability of those world-leading companies. The combination of having the Australian Institute of Machine Learning and the MIT Big Data Living Lab in South Australia really made something quite unique that you're not really getting anywhere else in the world. The Australian Institute of Machine Learning is a top 10 research institute in the world for AI, and when it comes to things like robotic vision, it's top 2 in the world. Also, the MIT Big Data Living Lab is here in Adelaide is unique as well because it was really Bank SA and Optus and DSpark, sort of large telco and their data analytics capability and a large bank. That is a really different way of approaching this. It's not academic only, it's not government only, it's commercial, government, academic, all coming together to try and work out what this future is going to look like. We saw Accenture come into South Australia at scale, 2,000 people, mainly focused on AI, data analytics, cybersecurity, and a lot of their clients are outside of the state as well. So they're really coming here for that capability. This technology is going to be one of the key pillars that the future societies, future economies are built upon. Technology companies are great in that they're really looking at what's the world going to be like in 10 years' time. So at the moment, we're not building so much the world for today, although we're getting many benefits out of that. We're really thinking, what does society, what does the economy look like in 10 years' time, and let's build that. So for us, it is talking to companies around the world and asking them to come on that journey with us of building the future. So in the next 10, 20 years, you're running entire systems off technology that's been built out of Adelaide. Oke, itu tadi informasi dari Austrade yang ada di Adelaide mengenai Google in Adelaide gitu ya. Jadi itu salah satu bukti bahwa memang Lot 14 itu sangat berjalan, terutama untuk mereka yang tadinya graduate dari IT background untuk bisa bekerja di IT sector yang berlokasi di Lot 14 di Adelaide. Oke, itu tadi mengenai Adelaide-nya sebagai kota atau city. Saat ini kita akan beralih ke UniSC-nya. Jadi UniSC sendiri atau University of the Sunshine Coast merupakan the youngest public university in Australia at the moment. Umurnya di tahun ini masih 29 tahun, tetapi di umur yang masih sangat muda, yaitu 29 tahun, kita itu memiliki beberapa prestasi, di mana kita top 5 in Australia untuk teaching quality, overall experience, student support, and learning resources. Bahkan, kita juga memiliki ranking yang cukup tinggi versi PHE, Times Higher Education, untuk kategori Young University Ranking. Di mana untuk Young University Ranking kita di urutan 35, jadi masuk ke dalam top 50, di mana ini masih sangat bisa berkembang lagi hingga kita bisa masuk ke top 5, even ke nomor 1 nantinya di umur kita, yang mungkin nanti akan ke umur 50 tahun. Jadi memang masih cukup banyak waktu, tapi ini adalah progres yang sangat-sangat baik. Dan untuk
teman-teman yang mungkin menanyakan mengenai assessment level dari UniSC, UniSC saat ini berada di assessment level 1. Jadi memang untuk processing visa atau kemudahan untuk mendapatkan visa student-student kami, apalagi untuk di Adelaide, itu memang cukup baik dan cukup cepat, terutama dari country assessment seperti dari Indonesia sendiri. Seperti itu. Oke, dan ini juga informasi yang paling penting, di mana graduate employment kita itu salah satu yang tertinggi di Australia juga. Kita memiliki graduate employment 90%, di mana maksimum 4 bulan setelah mereka lulus atau graduate dari UniSC, mereka itu mendapatkan pekerjaan full time. Dan otomatis juga memang untuk kampus kami didominasi oleh domestic Australian born students, di mana 89% merupakan student asli dari Australia, dan sisanya sekitar 11% merupakan international student yang cukup diverse. Kita punya student dari Philippines, Vietnam, lalu ada dari Latin Amerika, Indonesia students kita juga sudah mulai banyak berdatangan, baik onshore maupun offshore students. Bahkan juga ada beberapa student pastinya dari China, dari subkontinent, even beberapa student dari East Europe dan juga West Europe. Seperti itu. Dan untuk lokasi kita, itu berada di tengah-tengah kota, jadi pas banget di jantung kota Adelaide. Kita hanya 3 blok dari bagian atas ini ada Rundle Mall, yaitu tempat paling ramai yang ada di Adelaide. Jadi untuk teman-teman atau student nantinya yang ingin misalnya mereka hangout, ingin nonton mungkin, atau ingin kerja part-time, jaraknya itu sangat dekat dari kampus kita, hanya berjarak kurang lebih sekitar 10 menit dari kampus kita. Oke, ini beberapa dokumentasi gedung kampus kita. Jadi kita merupakan city campus yang ada di Adelaide, dan UniSC Adelaide Campus ini khusus hanya untuk UniSC. Jadi tidak dicampur dengan college lain atau dicampur dengan perusahaan-perusahaan lain pastinya. Jadi memang sangat eksklusif. Ini foto-foto beberapa activity kami, seperti orientation kami untuk Februari intake kemarin di tahun 2025. Ini beberapa foto di bagian lobby atau kampus lantai dasar kami. Dan ini beberapa foto untuk kampus-kampus kami dan fasilitasnya. Pastinya nanti ada lab komputer, library, dan lain sebagainya. Dan untuk jurusan, kita saat ini memiliki 3 faculty untuk Adelaide Campus kami. Kita punya IT faculty yang ada di UniSC Adelaide Campus, di mana untuk IT faculty kita punya jurusan Bachelor of Information and Communication Technology atau Bachelor ICT. Di mana program ini kita itu menerima seluruh kurikulum nasional Indonesia, baik SMA, SMK, MA, paket C, itu bisa kita terima. Syaratnya apa? Yang penting student itu punya IELTS 6, Noben Below 5,5, dan average school report mereka dari kelas 10 sampai 12 itu di angka 75 skornya. Dan otomatis juga mereka untuk Indonesia Passport Holder di tahun depan mereka otomatis akan mendapatkan potongan harga 20%. Dan 20% ini full duration selama 3 tahun, dan selama studi itu tidak ada untuk research atau skripsinya. Jadi lebih banyak ke project base pastinya. Jadi harganya yang tadinya 28.500 untuk per year, after 20% scholarship, per semester itu hanya 11.400. Bahkan untuk university kita harganya di bawah dari 25.000 per year. Atau lebih tepatnya itu di angka 22.800. Ini mungkin jadi salah satu untuk tuition fee yang affordable untuk ukuran assessment level 1 public university di Australia. Seperti itu. Untuk berikutnya, kita juga punya master program kita untuk IT, yaitu kita punya Master of ICT atau Master of Information and Communication Technology. Untuk Master of ICT, kita menerima any S1 background. Jadi mereka tanpa S1 background dari IT juga boleh. Maximum age untuk umurnya adalah 35 tahun. Dan untuk mereka yang fresh graduate, itu tidak diperlukan untuk yang namanya work experience. Dan untuk IELTS-nya pun, walaupun ini master, IELTS-nya hanya perlu 6 overall, Noben Below-nya juga 6. Jadi untuk IELTS-nya pun lebih rendah dibandingkan master pada umumnya. Untuk GPA, itu minimum 3 dari 4, dan no work experience itu juga diperbolehkan. Dan juga untuk paspor holder Indonesia itu kembali lagi ada 20% automatic scholarship full duration selama 2 tahun studi, dan ini adalah studi coursework, artinya tidak ada research juga. Dan otomatis harganya yang tadinya 31.500 itu menjadi 12.600, atau kembali lagi masih di angka di bawah dari 30.000 seperti itu, jadi sekitar 25.200 per tahunnya, di mana itu masih cukup affordable untuk ukuran Australia. Intake-nya kita juga ada 3 kali, termasuk bachelor tadi. Jadi intake kita ada di Februari, ada di Juli, dan yang paling ramai memang terutama untuk yang bachelor itu di November intake.
Dan berikutnya pun kita ada Master of Cybersecurity and Forensics. Untuk Master of Cybersecurity and Forensics ini memang sedikit berbeda dengan Master of ICT, di mana S1-nya itu harus dari background di bidang IT, tanpa pengalaman kerja itu nggak masalah, maksimum umur masih di umur 35 tahun, tetapi untuk IELTS-nya dia butuh overall 6.5, no band below dan 6.0. Dan untuk GPA-nya itu minimum tetap sama, yaitu 3 dari 4. Harganya, balik lagi itu sama seperti Master of ICT, scholarship juga sama, 20% otomatis untuk selama 2 tahun studi, jadi harganya after scholarship adalah 12.600 per semester. Intake pun juga sama, yaitu di Februari, Juli, dan November intake untuk Master of Cybersecurity and Forensics. Dan berikutnya, kita juga punya Education Faculty, di mana untuk Education Faculty kita ada satu jurusan, yaitu Bachelor of Education Studies in Early Childhood. Di mana untuk program ini kita itu IELTS-nya cukup di bawah rata-rata. Untuk saat ini memang informasinya IELTS-nya masih dibutuhkan 6, no band below 5.5, walaupun memang ada kemungkinan di tahun depan kita naikkan ke 6.5, no band below 6.0, tapi nanti menunggu informasi official di bulan November. Untuk rapot, kembali lagi dengan rata-rata 75 dari kelas 10 sampai 12, dan program Early Child kami itu sudah diakreditasi oleh ASIQA. Jadi nantinya ini bisa menjadi registered teacher di Australia ketika lulus. Dan otomatis juga mereka mendapatkan 20% scholarship, harganya after scholarship juga masih cukup affordable, di bawah dari 30.000 atau lebih tepatnya 13.000 dolar Australia per semesternya, atau 26.000 Australian dollar per year-nya. Untuk intake memang sedikit berbeda. Intake-nya untuk Bachelor of Education Studies in Early Childhood itu kita ada di Februari dan di Juli intake. Harga yang saya share ini adalah harga terbaru untuk 2026 intake di tahun depan. Okay. Dan yang terakhir kita juga ada Business Faculty. Business Faculty kita itu ada satu jurusan, yaitu kita ada jurusan Master of Business Administration in Business Intelligence and Analytics. Jadi memang tetap ada unsur IT dan teknologinya atau analytics-nya. Untuk program ini, itu kita menerima kembali lagi S1 dari jurusan apapun itu diperbolehkan. Untuk IELTS-nya dia 6.5, no band below dan 6. Maximum age kembali lagi di umur 35 tahun, GPA minimum 3, dan apabila memang fresh graduate ingin langsung ambil master, itu juga tidak required untuk pengalaman kerjanya. Dan untuk harganya, after 20% scholarship otomatis, itu harganya adalah 13.000 per semester. Dan program kita sudah diakreditasi oleh AACSB, salah satu akreditasi tertinggi untuk business faculty yang hanya dimiliki oleh 5% university di seluruh dunia. Dan intake-nya ada 2 kali juga, yaitu ada di Februari dan ada di Juli intake untuk MBA in Business Intelligence and Analytics. Seperti itu. Oke, dan untuk ini beberapa salary overview yang ada di Adelaide. Jadi untuk business analyst itu biasanya mereka dapat gaji untuk full time job starting dari 70.000 hingga 80.000 per year, atau case by case juga ada yang 100.000. Untuk IT salary memang sedikit lebih tinggi, gajinya bisa starting dari 80.000 sampai 90.000-an atau bahkan lebih. Bahkan untuk education early childhood, mereka itu memang ada insentif dari pemerintah karena memang ada krisis untuk early child teacher di Adelaide, lebih tepatnya untuk 15% wage increase dari pemerintah, di mana mereka bisa punya income hingga 90.000 untuk entry level yang ada di early child yang ada di Adelaide, seperti itu. Dan pastinya ketika mereka kuliah, mereka juga tidak hanya mendapatkan ijazah, tapi ada beberapa embedded industry certification yang kami sertakan, dan juga ada internship option juga yang bisa mereka ambil nantinya ketika mereka kuliah di UniSC Adelaide. Ini ada salah satu video yang menjelaskan mengenai industry certification kami di UniSC Australia, lebih tepatnya di Adelaide. At USC, we offer technology programs in computer science, ICT, and cybersecurity. Our programs are delivered with embedded certifications and badges from Microsoft, ITS, Cisco, and EC Council. At USC, we are providing you with the opportunity to earn industry certification each year of your study. This increases your competitiveness when applying for part-time employment during your degree programs and provides an opportunity for you to work within the industry aligned to your degree program, gaining invaluable real-life experience. We at Microsoft, we get asked a lot about the future of work.
And we know in the last 2 years with the pandemic and everything that's gone on, that has really accelerated the changing face of work and what going to work actually looks like. So what we're doing with the University of Sunshine Coast is we're embedding Microsoft certifications and Microsoft training into the broader IT curriculum. And so that's training and certifications around big data and analytics, cloud fundamentals, cybersecurity, identity, compliance. We also have services like GitHub, GitLabs, and specialist training available for teachers and faculty as well. My name is Federico. I'm an international student here at USC. I'm in my third year of Bachelor of ICT, majoring in web and mobile application development. So I'm currently doing an internship through the university with SMEC, which is a big Australian engineering company. I'll be working with them for 96 hours throughout the semester, and I'll be working on multiple projects that will benefit both me and the company as well. As a third-year student, by the end of the semester, I'll be obtaining an ITS JavaScript certification, which will definitely help me move into the industry, and I'm sure it will give me more credibility towards potential employers. These programs sit within the School of Science, Technology and Engineering, and we have a number of academics who are experienced and eager and waiting for you to start your journey at USC. Oke, itu tadi informasi mengenai industry certification yang bisa mereka dapatkan secara free ya di UniSC. Jadi ya intinya kita memiliki 20% scholarship, easy entry requirement juga untuk UniSC di Adelaide, dan juga salah satu keunggulan kita adalah untuk ukuran public university dengan assessment level 1. Kita juga memiliki affordable tuition fee yang kita bisa tawarkan, teruntuk lebih fokus memang ke education, ke MBA program, dan juga ke IT program kita, baik itu untuk Bachelor ICT, Master ICT dengan IELTS yang lebih rendah, plus juga kita punya Master of Cybersecurity and Forensics, seperti itu. Oke, itu aja informasi saya, pas sekali 30 menit. Dan sebagai informasi juga untuk rekan-rekan sekalian, UniSC yang ada di Adelaide saat ini memang lagi proses untuk Cricos, untuk approval Cricos kami untuk di Sydney campus kami. Jadi memang kita soon akan memiliki new campus juga selain di Adelaide. Lebih tepatnya nanti kita akan buka juga di Sydney campus kita. Untuk official announcement nantinya jurusan apa aja yang sudah mendapatkan Cricos nantinya akan saya announce melalui Yes Education pastinya di sekitar bulan November. Jadi ya stay tune aja untuk teman-teman nantinya untuk bisa reach out ke Mas Febri dan juga Yes Education Indonesia Team. Thank you teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Febri. Baik. Thank you Gabriel. Sydney, kira-kira tahun depan kali ya, Gap? Yes, memang kita itu paling memang sudah direncanakan dari awal tahun, jadi kita akan buka untuk di tahun depan itu untuk Sydney adalah di Maret Intake. Kita pengen buka di Februari, tapi kemungkinan memang baru bisa running di Maret Intake, tapi di minggu pertama, mungkin sekitar tanggal 2 Maret seperti itu. Oke. Sedikit tentang scholarship. Berarti most of the scholarship untuk UniSC Adelaide adalah for the whole year ya? Ya, betul. Untuk ICT, terus untuk MBA-nya, dan juga untuk early childhood, semua 20% for the whole year? Yes, semuanya 20% the whole year, tidak perlu maintain GPA. Yang penting subjek unit mata kuliahnya tidak ada yang fail. Kalau fail gimana? Kalau misalkan dia fail, memang dia tetap eligible untuk 20% scholarship-nya, tapi unit yang fail itu nanti akan dibayarkan secara normal untuk dia bisa lagi untuk unit khususnya, seperti itu. Jadi memang untuk scholarship ini namanya itu Albright International Scholarship dan memang hanya bisa diberikan ke beberapa nationality aja. Salah satunya untuk di tahun depan itu ada Indonesia kebetulan. Jadi ya silakan selama dia paspor holder Indonesia baik onshore ataupun offshore Indonesia student kita terima seperti itu dan mereka tetap eligible untuk scholarship-nya for a whole duration. Yang penting mereka intake di tahun 2026. Oke. Untuk Adelaide. Ada pertanyaan satu Gap dari Q&A box ini. Transfer student dari diploma, apa eligible untuk scholarship? Oke, jadi kalau untuk transfer students, let's say mungkin dia tadinya kuliah di TEF SA mungkin gitu ya, TEF South Australia, atau mungkin dia kuliah
dengan beberapa kakak kita, ada Adelaide Uni, ada juga dari Flinders University, atau mungkin MBS Adelaide, atau mungkin Torrance University. Yes, jawabannya kita terima RPL student untuk transfer untuk setiap program kita, jadi kita terima. Jadi misalkan dia diploma in early childhood, mau transfer mungkin ke tahun kedua untuk early child kita, ada kemungkinan dia bisa masuk ke second year, tapi saya nggak bisa jamin 100% karena kita harus lihat dulu silabus dan juga unit yang mereka sudah finish, seperti itu. Dan apakah mereka eligible? Jawabannya iya, mereka tetap eligible untuk 20% scholarship-nya, asalkan mereka itu memang masuk atau join di 2026 intake, seperti itu. Jadi either mereka join di March intake, either mereka di July intake, atau di November intake. Tapi khusus untuk yang MBA dan juga untuk yang di early childhood itu kita akan buka kemungkinan antara di akhir Februari atau nanti di awal Maret, sama di Juli intake, seperti itu. Oke. Itu untuk semoga untuk menjawab untuk pertanyaannya, dan harganya pastinya menyesuaikan dengan harga di tahun tersebut, dipotong 20% scholarship-nya. Itu yang 20% scholarship itu untuk 2025 atau next intake 2026 udah berlaku? Jadi dia berlaku untuk 2026 intake per saat ini. Jadi kita tahu kita masih ada November 2025 intake, kita masih buka untuk Master ICT, Bachelor ICT, dan juga masih buka untuk Master Cybersecurity and Forensics. Kebetulan yang berlaku memang hanya 15% scholarship, kecuali kalau untuk November 2025 dia dapat IELTS-nya itu 7 katakanlah. Dia itu bisa dapat 20%. Tapi untuk Albright Full Scholarship itu kebetulan Albright International Scholarship itu berlaku di tahun depan, yaitu March intake. Jadi memang yes, jadi memang untuk saran saya kalau untuk student yang November juga sudah cukup mepet memang ya, kurang lebih sebulan lagi gitu ya. Jadi ya mungkin March intake itu jadi salah satu yang paling best option lah dengan 20% scholarship. Oke. Ada pertanyaan lagi yang masuk ke personal chat aku. Ini kalau untuk student yang sudah pernah kena rejection visanya. Untuk Uni SC Adelaide, apakah possible untuk GS-nya dicek, dibantu cek lagi? Oke, untuk rejection visa itu kita melihat tergantung rejection visa dari negara mana dan jenis visanya apa. Kalau mungkin seperti turis visa katakanlah, kalau misalkan turis visa Australia, biasanya kita selalu menyarankan studentnya itu untuk bisa apply turis visanya lagi untuk sampai mereka granted dan mereka mendarat di Australia. Baru setelah itu mereka kembali ke negara asal seperti Indonesia untuk mereka coba apply student visanya dulu. Kita biasanya tawarkan seperti itu. Tapi kalau memang student visa rejection, apabila memang itu masih di 5 tahun, di dalam jangka waktu 5 tahun gitu ya, itu biasanya akan kita reject. Jadi belum bisa kita terima. Karena memang kita sangat melihat genuinitas dari student offshore dan onshore kami, dan pastinya kita tetap ingin mempertahankan level assessment yang sangat baik saat ini di UniSC. Jadi memang sayangnya untuk rejection visa student, apabila lebih dari 5 tahun, masih bisa kita coba assess kembali untuk GS-nya, tapi kalau masih di range 5 tahun, kemungkinan besar kita akan reject untuk student application studentnya. Seperti itu sih, Mas Febri. Oke. Ada pertanyaan lagi. Apakah untuk business faculty tidak ada bachelornya? Oke, pertanyaan yang bagus gitu ya. Jadi untuk business faculty, sebenarnya untuk main campus kita yang di Sunshine Coast City di Queensland, mereka punya Bachelor of Business, bahkan punya beberapa spesialisasi gitu ya. Tapi untuk di Adelaide campus dan juga soon di Sydney campus under ECA, memang kita masih proses untuk rekosnya. Yes, kita sudah buka business faculty. Di tahun ini memang kita baru saja di approve untuk rekos di MBA-nya saja. Tapi kita masih proses untuk bachelor degree-nya. Jadi memang saya belum bisa untuk announce untuk kapan. Tapi hopefully apabila semuanya lancar, at least di Juni intake atau November intake, kita akan open untuk bachelor bisnisnya. Tapi apabila mungkin ingin another business major, mungkin katakanlah di Sydney, Melbourne, atau juga bahkan Brisbane, under ECA kami juga menawarkan beberapa public university atau bahkan even beberapa private college kita yang memang harganya untuk ukuran public uni ataupun private college memang sangat-sangat affordable, terutama di Australia. Jadi ada beberapa opsi nanti yang kita bisa tawarkan untuk Bachelor of Business.
di Australia. Nanti bisa dibantu sama Mas Febri dan juga tim dari Yes Education. Yap, karena mau ingetin lagi, Gabriel adalah salah satu dari ECA. Jadi produknya A to Z ada semua. Yes. Jadi Cukup kalau banyak. misalnya nggak bisa masuk di UNESI atau di mana, ada optionnya, ada beberapa lagi. Dan juga mau ingetin aja, Gap, tentang yang 10 week scholarship, 10 week cashback ya. Ya, oh iya, betul sekali. Ya, jadi kita case by case pastinya ada beberapa student dari Indonesia yang mungkin tidak bisa meet entry requirement untuk English-nya gitu ya. Ambil contoh, walaupun kita cukup standar, IELTS 6.0 mungkin below 5.5, jika studentnya mungkin katakanlah dapatnya 5.5, jadi dia harus package dengan ELICOS, dan kampus kita punya ELICOS kebetulan, harganya juga cukup affordable. ELICOS di UniSC Adelaide itu hanya $220 per week gitu ya, jadi di bawah dari $300. Bahkan kalau mereka ternyata hanya butuh 10 minggu untuk ELICOS-nya di package dengan UniSC Adelaide, mereka itu free. Artinya bukan langsung semata-mata free, tapi mereka dapat cashback nanti ketika mereka sudah kuliah di UniSC-nya. Jadi ambil contoh, mereka IELTS 5,5, lalu mereka ingin package dengan ELICOS plus dengan UniSC. Mereka tetap bayar pertama 2.200 in total, tapi ketika mereka sudah nanti masuk ke UniSC, nantinya 2.200 itu akan dideduct menjadi additional another scholarship. Jadi nantinya at the end ELICOS-nya itu cashback 2.200, jadi mereka free. Karena kami punya policy untuk student yang package dengan UniSC Adelaide, ELICOS-nya itu nanti akan dikembalikan maksimum untuk 10 weeks. Free ELICOS mereka. Kalau 20 minggu atau 15 minggu gimana? Kalau ternyata lebih dari 10 minggu, otomatis sisanya tidak kita cashback, tapi 10 minggunya tetap kita cashback. Dan sebagai informasi, kita hanya bisa package ELICOS plus UniSC itu hanya maksimum 20 minggu. Jadi ya, at least kalau mereka apply ke bachelor dengan 6.0, at least mereka punya IELTS 5.0. Karena apabila di bawah dari 5.0, otomatis visanya memang cukup high risk pastinya. Seperti itu. Betul. Ada korelasinya juga antara IELTS. Mau ingetin lagi bahwa ada korelasinya antara IELTS requirement dan juga visa. Betul. Jadi semua institusi di Australia itu ada minimum IELTS yang harus dicapai. Jadi kalau ada institusi yang memang, kami nggak perlu IELTS, make sure bahwa visa butuh IELTS. Minimum 5,0 atau 5,5, tergantung dari mau ambil kuliahnya apa. Ada pertanyaan lagi, mungkin tadi ini sudah disebutkan juga, diulangin lagi aja. Ada age limit kah untuk bachelor dan masternya? Oke, jadi untuk UniSC Adelaide, age limit untuk bachelor degree itu adalah umur 24 tahun untuk bachelor degree-nya. Tapi dengan umur 24 tahun juga itu harus bisa stated untuk SOP dan GS-nya kegiatan dia dari gap year tadi, dari mereka lulus SMA sampai di umur 24 misalnya, itu kegiatannya apa aja. Dan juga harus bisa melampirkan buktinya. Kalau untuk master, itu maksimum age-nya adalah 35 tahun ketika enroll. Jadi apabila ada student yang mungkin umurnya di 33, 34, dan mungkin di tahun depan, itu masih boleh. Tapi ketika enroll, itu maksimum 35 tahun. Seperti itu. Jadi ya, bachelor 25 tahun, atau 24-25 tahun, untuk master, itu di umur 35 tahun. Seperti itu. Oke. Buat teman-teman lain yang masih ada pertanyaan, boleh silakan menggunakan chat atau Q&A box. Ada lagi pertanyaannya, untuk visa apakah wajib IELTS atau bisa TOEFL atau PTE? Oke, nanti mungkin dari Mas Febri apabila ada masukan silakan ya Mas ya untuk visa. Jadi untuk visa sendiri, IELTS dan PTE itu diperbolehkan ya untuk saat ini. IELTS sepengetahuan saya, karena saya bukan untuk visa agent atau immigration, itu biasanya minimum 5.0 dan biasanya di package dengan ELICOS plus baru dengan main programnya. PTE mungkin kalau kita setarakan dengan 6.0 dia kan berarti biasanya 52. Kalau 5.0 berarti sekitar di angka 40-an ya Mas Febri ya, kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin kalau TOEFL, mungkin Mas Febri ada informasi mungkin untuk visa.
Kalau berdasarkan Home Affairs, memang dituliskannya hanya IELTS. Kalau untuk dari Home Affairs website, kalau untuk di portal immigration sendiri itu dituliskannya hanya IELTS. Jadi kalau untuk visa kayaknya jangan coba-coba kali ya. Untuk visa jangan coba-coba dan make sure aja bahwa kita pasti akan rekomendnya IELTS sih. Gitu. So far itu aja dari Channel Vision. Kalau untuk uni, PTE, TOEFL, IELTS bisa. Kalau untuk Yes, uni ya. betul. Kalau untuk admission proses, PTE, TOEFL, IELTS sepanjang itu meet requirement aman. Tapi kalau untuk visa berdasarkan Home Affairs portal atau berdasarkan Home Affairs website, disarankan memang IELTS. Gitu sih. Ada lagi teman-teman lain yang ingin bertanya ke UniSC, program-program UniSC, atau mungkin boleh kali ya kalau ada yang mau tanya tentang ECA program? Oh ya, boleh, silakan. Ya. Ya, kembali lagi ECA, ya kita punya beberapa banyak university. Dan sebagai informasi juga, kita juga sama seperti Yes Education yang sekarang timnya sangat-sangat growing gitu ya, di hampir kota-kota besar di Indonesia punya tim dari Yes Education. Kita pun juga perlahan tapi pasti juga growing juga gitu ya. Saat ini kita punya 3 representatif yang ada di Indonesia. Kita punya, ada saya gitu ya, masih di ECA juga gitu untuk private higher education atau private college. UniSC Adelaide soon ada di Sydney, dan juga Uni Canberra Sydney. Kita juga punya Mas Ari yang kemarin juga mungkin join dengan Yes Education untuk VU Sydney dan juga VU Brisbane. Dan yang paling baru juga kebetulan ada Mas Niko juga yang baru join ke kami, dia itu handle untuk UTAS Sydney dan juga untuk UTAS Melbourne. Dan ya nanti ada beberapa tambahan-tambahan juga, bahkan soon kita juga punya UK University under ECA juga, yang nantinya mungkin akan ada di sesi lainnya dengan Yes Education. Gitu. Jadi ya apabila mungkin ada pertanyaan apapun mengenai ECA, baik itu program dari another public uni under ECA ataupun private college under ECA, don't hesitate to reach out to Yes Education. Nantinya kalau perlu sesi tambahan mungkin atau beberapa event webinar seperti ini untuk student-student dari sub-agent Yes Education, silakan aja bisa kontak ke Mas Febri dan juga tim. Kita happy untuk selalu support Yes Education dan juga sub-agent dari Yes Education. Oke. Teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan ke UniSC dan juga Gabriel? Masih terbuka kalau chat box-nya dan juga Q&A. Nanti untuk PDF presentation, video dan lain sebagainya, saya izin share ke Mas Febri aja. Boleh. Mas Febri termasuk recording hari ini mungkin nanti bisa share juga ke teman-teman dari sub-agent. Pasti, seperti biasa kalau teman-teman yang udah sering ngikutin webinarnya Yes Education, itu bisa nanti lihat di YouTube channelnya Yes Education, itu pasti regular update ada di situ, nanti juga presentasinya juga ada di situ. Oh ya, sekali lagi aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman di sini yang minggu kemarin udah support kita untuk join kita di Bali. Thank you banget support kalian, support teman-teman juga, dan dia Gaby ya, Gab. Kemarin juga ketemu juga di Bali, dan thank you banget untuk supportnya buat Yes Education. Tetap terus support selama setahun ke depan, dan next year akan ada lagi, tempatnya masih off the record, sudah dibicarakan. Cuma biar greget aja, belum kita kasih tahu, tapi udah kita bicarakan. Tempatnya lebih heboh lagi. Dan pastinya ada fam trip juga ya, teman-teman. Pasti ada fam trip. Betul, pasti ada fam trip, karena itu satu appreciation buat teman-teman konselor yang udah bantuin counseling student ya. Oke, teman-teman mungkin kalau sudah tidak ada, kita mau cukupkan buat hari ini. Sampai ketemu lagi di session berikutnya di Agent Training Yes Education. Teman-teman juga pasti sudah terima invitation-nya juga di grup message, dan juga di email invitation juga udah pasti dikasih tahu, dan sudah pasti terima. Terima kasih yang sudah mendaftar. Tetap keep in mind tentang Yes Education. Untuk refer student-nya, tanya apapun tentang inquiry, boleh langsung aja di message ke saya atau teman-teman yang lain dari Yes Education.
Terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Dan juga Gabriel, terima kasih buat nyempetin waktunya. Kayaknya nggak lagi di Jakarta ya, Gabriel ya? Iya, lagi di Pontianak. Lagi di Pontianak. Oke. Terima kasih teman-teman waktunya. Saya tahu Oke. bulan-bulan yang lagi sibuk banget ini sampai bulan depan. Jadi, thank you, jaga kesehatan dan see you next time. Thank you Mas Febri, thank you Yes Bye-bye. Education Team. Thank you semuanya. Thank you. Bye-bye. See you.